Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, nama saya Lydia Novega dari kelas 3C1 Fakultas Hukum Universitas Bhayangkara, Jakarta Raya. Saya di sini akan menjelaskan materi tentang hukum acara pidana yang diampu oleh dosen Dr. Rahman Amin, SH, MH. Materi pertama, pengertian hukum acara pidana. Istilah-istilah hukum acara pidana. 1. Belanda disebut dengan strafvordering. 2. Inggris disebut dengan Criminal Procedure Law. 3. Perancis disebut dengan Code Introduction Criminal. 4. Amerika disebut dengan Criminal Procedure Rules. Menurut Mulyatno, memberikan batasan tentang pengertian hukum acara adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan hukum material atau hukum pidana. Hukum acara pidana atau hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur tata cara melaksanakan atau mempertahankan hukum pidana material. Menurut Simon, hukum acara pidana disebut juga hukum pidana formal yang mengatur bagaimana negara melalui perantara alat-alat kekuasaannya melaksanakan haknya untuk menjatuhkan pidana yang kemudian hal tersebut dijadikan sebagai muatan acara pidana. Menurut Eddie O.S. Hirsch, menjelaskan bahwa hakikatnya hukum acara pidana memuat kaidah-kaidah yang mengatur tentang penerapan atau tata cara antara lain penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di depan persidangan, pengambilan putusan oleh pengadilan, upaya hukum, dan pelaksanaan dan penerapan atau putusan pengadilan. Menurut R. Susilo, bahwa hukum acara pidana atau hukum pidana formal adalah kumpulan peraturan-peraturan hukum yang memuat ketentuan-ketentuan tentang 1. Cara bagaimana harus diambil tindakan-tindakan jika ada sangkaan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana. Cara bagaimana mencari kebenaran-kebenaran tentang tindak pidana apakah yang telah dilakukan. 2. Setelah ternyata bahwa ada suatu tindak pidana yang dilakukan, siapa dan cara bagaimana harus mencari, menyelidiki, dan menyidik orang-orang disangka bersalah terhadap tindak pidana itu, cara menangkap, menahan, dan memeriksa orang itu. 3. Cara bagaimana mengumpulkan barang-barang bukti, memeriksa, menggeledah badan dan tempat-tempat lain serta menyita barang-barang itu untuk membuktikan kesalahan tersangka. 4. Cara bagaimana pemeriksaan dalam sidang pengadilan terhadap terdakwa oleh hakim sampai dapat dijatuhkan pidana. 5. Oleh siapa dan dengan cara bagaimana putusan menjatuhkan pidana itu sendiri dilakukan dan atau dengan singkat dapat dikatakan yang mengatur tentang cara bagaimana mempertahankan atau menyelenggarakan hukum pidana material sehingga memperoleh keputusan hakim dan cara bagaimana isi keputusan itu harus dilaksanakan. Tujuan hukum acara pidana. Menurut pedoman pelaksanaan KUHAP, keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia nomor M.01.PW.0703 tahun 1982, tujuan hukum acara pidana yaitu untuk mencari dan mendapatkan atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran material ialah kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dengan menerapkan ketentuan hukum acara pidana secara jujur dan tepat, dengan tujuan untuk mencari siapa pelaku yang dapat didakwakan melakukan suatu pelanggaran hukum, dan selanjutnya meminta pemeriksaan dan putusan dari pengadilan guna menemukan apakah terbukti bahwa suatu tindak pidana telah dilakukan dan apakah orang yang didakwa itu dapat dipersalahkan. Fungsi hukum acara pidana ada dua, fungsi represif dan fungsi preventif. Fungsi represif artinya jika ada perbuatan yang tergolong sebagai perbuatan yang melanggar hukum pidana, maka harus diproses agar ketentuan-ketentuan yang terdapat di dalam hukum pidana itu dapat diterapkan kepada pelaku. Fungsi preventif artinya mencegah dan mengurangi kejahatan yang dapat terlihat ketika hukum acara pidana telah dioperasikan dalam berbagai kegiatan penyelenggaraan peradilan melalui bekerjanya sistem peradilan pidana. Orang akan berhitung, melakukan, atau mengurangi lagi perbuatannya sebagai perbuatan yang dilarang oleh hukum pidana karena jika melanggar hukum pidana, berarti ia akan diproses dan pidana berdasarkan hukum acara pidana melalui bekerjanya sistem peradilan pidana.
Lanjut kita ke materi kedua, yaitu sifat, sumber, dan asas hukum acara pidana. Sifat hukum acara pidana. Menurut Wirjono Projodikoro, bahwa sifat hukum acara pidana dapat dilihat dari dua kepentingan, yaitu kepentingan masyarakat, berarti kepentingan masyarakat harus dilindungi, yang mana hal ini merupakan sifat hukum acara pidana sebagai bagian dari hukum publik atau public law. Karena bertugas melindungi kepentingan masyarakat, maka konsekuensi logis haruslah diambil tindakan tegas dari seorang yang melanggar suatu aturan hukum pidana sesuai dengan kadar kesalahannya atau equality of the law, yang mana tindakan tegas dimaksudkan sebagai sarana guna keamanan, ketertiban, dan kedamaian hidup masyarakat. Lalu, kepentingan orang yang dituntut, berarti hak-hak orang yang dituntut dipenuhi secara wajar sesuai ketentuan hukum positif dalam konteks negara hukum. Oleh karena orang yang dituntut harus mendapat perlakuan yang wajar atau adil sedemikian rupa sehingga jangan sampai diketemukan orang yang tidak melakukan tindak pidana dijatuhi hukuman dan sebaliknya, atau jangan sampai seseorang yang terbukti bersalah mendapat hukuman yang terlalu berat dan tidak seimbang. Sumber hukum acara pidana. Menurut Sudikmo Metrokusumo bahwa sumber hukum mempunyai beberapa arti, yaitu 1. Sebagai asas hukum, sebagai sesuatu yang merupakan permulaan hukum, misalnya kehendak Tuhan, akal manusia, jiwa bangsa, dan sebagainya. 2. Menunjukkan hukum terdahulu yang memberi bahan-bahan kepada hukum yang sekarang berlaku, misalnya hukum Perancis, hukum Romawi. 3. Sebagai sumber berlakunya yang memberi kekuatan berlaku secara formal kepada peraturan hukum atau penguasa masyarakat. 4. Sebagai sumber dari kita dapat mengenal hukum, misalnya dokumen, undang-undang, batu tulis, dan sebagainya. 5. Sebagai sumber terjadinya hukum, misalnya sumber yang menimbulkan hukum. Jenis-jenis sumber hukum. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang memiliki kekuatan bersifat memaksa, yaitu jika dilanggar atau melanggar ketentuan akan mengakibatkan timbulnya sanksi tegas. Sumber hukum material adalah segala kaidah, aturan atau norma yang menjadi patokan atau sumber dari manusia untuk bersikap dan bertindak. Dengan kata lain, sumber hukum material yaitu tempat di mana hukum itu diambil. Sumber hukum formil adalah sumber hukum yang biasa juga disebut sebagai penerapan hukum material, sehingga hukum formil dapat berjalan serta ditaati oleh semua objek hukum. Sumber hukum formil. Sumber hukum formil pidana meliputi 1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, 2. Ketetapan MPR nomor 3/MPR/2000 tahun 2000 tentang sumber hukum dan tata urutan peraturan perundang-undangan, 3. Undang-Undang nomor 12 tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, 4. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, 5. Peraturan perundang-undangan lain di bidang hukum pidana. Hukum pidana formil adalah hukum yang mengatur cara-cara menghukum seseorang yang melanggar peraturan pidana. Hukum pidana formil digunakan sebagai dasar para penegak hukum. Selain undang-undang, sumber hukum formil lainnya adalah kebiasaan, traktat, jurisprudensi, dan doktrin. Asas-asas hukum acara pidana. Untuk mencapai tujuan memberikan perlindungan terhadap keluhuran harkat dan martabat manusia, maka asas-asas penegak hukum yang telah dirumuskan dalam Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang ketentuan pokok kekuasaan kehakiman ditegaskan lagi dalam KUHP guna menjiwai setiap pasal atau ayat agar senantiasa mencerminkan perlindungan terhadap hak asasi manusia. Asas-asas tersebut ialah 1. Asas legalitas. Dalam hukum acara pidana, asas legalitas adalah setiap perbuatan dan tindakan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam ketentuan hukum acara pidana dilakukan berdasarkan surat perintah tertulis yang dikeluarkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2.
Asas praduga tidak bersalah. Asas praduga tidak bersalah ini diartikan sebagai suatu asas yang dimana sebagai suatu dasar atau sebuah ketentuan yang menganggap seseorang yang menjalani proses pemindahan tetap tidak bersalah, sehingga harus dihormati segala haknya sebagai warga negara sampai diputuskannya sebuah putusan dan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap. 3. Asas legal assistance. Tersangka dan terdakwa berhak dapat bantuan hukum sebagai bantuan yang diberikan oleh para ahli kepada mereka yang memerlukan perwujudan atau realisasi dari hak-haknya serta perlindungan hukum. 4. Asas persamaan di muka hukum, equality before the law. Dalam negara hukum, semua orang harus diperlakukan sama di hadapan hukum dan wajib menjunjung hukum itu dengan tidak ada kecualinya. 5. Asas peradilan cepat, sederhana, dan biaya ringan serta bebas, jujur, dan tidak memihak adalah asas yang melandasi bahwa penyelenggaraan peradilan pidana yang dilaksanakan oleh penegak hukum, yakni penyidik, penuntut umum, dan hakim di pengadilan dilakukan dengan cepat, sederhana, dan biaya ringan, serta bebas, jujur, dan tidak memihak agar tidak menunda-nunda atau mengulur-ngulur waktu, sehingga penanganan perkara menjadi berlarut-larut dan menimbulkan ketidakpastian kepada tersangka atau terdakwa. 6. Asas ganti kerugian dan rehabilitas adalah asas yang mendasari bahwa setiap orang dapat menuntut ganti rugi dan rehabilitasi akibat kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam memperoleh peradilan pidana. 7. Asas keterbukaan dalam KUHP yang dikenal dengan asas terbuka untuk umum. Sidang pemeriksaan pengadilan dilakukan secara terbuka untuk umum yang bertujuan untuk menjamin objektivitas pemeriksaan. Asas ini diatur dalam Pasal 153 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. 8. Miranda Rule adalah suatu aturan yang mengatur tentang hak-hak seseorang yang dituduh atau disangka melakukan tindak pidana atau kriminal. 9. Asas pengawasan yaitu kewajiban pengadilan untuk mengendalikan pelaksanaan putusan-putusannya. 10. Asas kepemeriksaan hakim yang langsung dan lisan. Artinya dalam acara pemeriksaan pengadilan, pemeriksaan dilakukan oleh hakim secara langsung kepada terdakwa dan saksi. 11. Asas akusator berarti tersangka lebih dipandang sebagai subjek dan berhak memberikan keterangan secara bebas dalam mengajukan pembelaan. Sedangkan asas inquisitor artinya tersangka dipandang sebagai objek pemeriksaan yang masih dianut oleh penyidik untuk pemeriksaan pendahuluan. 12. Asas oportunitas merupakan suatu asas di mana penuntut umum tidak diwajibkan untuk menuntut seseorang jika penuntutnya akan merugikan kepentingan umum. Mari kita lanjut ke materi ketiga, yaitu sejarah hukum acara pidana. Pengertian dan tujuan sejarah hukum acara pidana. Pengertian sejarah hukum acara pidana di Indonesia. Hukum acara pidana pada masyarakat tradisional sebenarnya telah ada sejak sebelum zaman kolonial. Sudah ada dalam pemerintahan raja-raja pada waktu itu, namun belum dibuat dalam bentuk tertulis dan masih merupakan hukum adat. Dalam setiap perbuatan yang mengganggu keseimbangan atau hubungan harmonis kehidupan yang telah terjadi pada waktu itu, yang merupakan pelanggaran hukum adat, maka para penegak hukum akan berusaha mengembalikan keseimbangan yang sudah terganggu disebabkan pelanggaran tersebut. Sejarah singkat hukum acara pidana. Hukum acara pidana sebelum zaman kolonial yaitu dipengaruhi oleh hukum adat yang tidak tertulis dan tidak terkodifikasi. Hukum acara pidana pada masa Hindia Belanda, yaitu diberlakukannya asas konkordasi, yaitu pemberlakuan undang-undang kerajaan Belanda terhadap bangsa Indonesia. Hukum acara pidana pada masa pendudukan Jepang. Tidak terjadi perubahan asasi dari zaman Hindia Belanda kecuali dihapusnya Raad van Justice sebagai pengadilan untuk golongan Eropa. Hukum acara pidana sesudah masa proklamasi kemerdekaan 17 Agustus 1945, yaitu diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 yang ditetapkan pada 31 Desember 1981 sebagai pengganti HIR yang disesuaikan dengan budaya bangsa Indonesia sendiri.
Proses penyusunan KUHP dalam usaha penyusunan hukum acara pidana baru untuk mengganti HIR yang telah memakan waktu kurang lebih selama 14 tahun, yakni dimulai pada tahun 1967 dengan diawali pembentukan Panitia Intern Departemen Kehakiman untuk merancang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana atau RUU KUHP. Maka pada tahun 1968 diawali dengan Seminar Hukum Nasional II di Semarang yang menyelenggaranya adalah Lembaga Pembinaan Hukum Nasional atau LPHN. Materi pembahasan pokok pada saat itu ialah hukum acara pidana dan hak asasi manusia dan menghasilkan suatu naskah rancangan undang-undang hukum acara pidana. Proses yang panjang itu pun akhirnya pada tanggal 23 September 1981 dengan diadakannya sidang pleno DPR setelah penyampaian pendapat akhir oleh semua fraksi dalam sidang paripurna menyetujui dan mengesahkan RUU KUHP disebut menjadi undang-undang dengan nama Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana dan mulai mengundangkannya pada 31 Desember 1981 di dalam lembaran RI nomor 76 dikenal dengan Undang-Undang RI nomor 8 tahun 1981. Terima kasih yang telah melihat atau membaca presentasi dari saya. Jika ada kesalahan, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.